Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo sahabat trader, berjumpa kembali dengan saya Matias Putra. Kita kembali akan membuat trading plan atau perencanaan trading gold atau emas di 1 minggu ke depan. Jadi teman-teman, kalau kita lihat minggu kemarin itu ya, bahkan sepanjang waktu ini ya, berapa bulan itu indeks dolar terus naik, dan minggu kemarin laporan inflasi naik menyebabkan indeks US dollar juga naik. Jadi kalau begitu, apa pengaruhnya terhadap pergerakan harga emas? Oke, teman-teman, sebelum melanjutkan saya mau menyampaikan ada kabar gembira. Kabar gembira seperti apa? Teman-teman saksikan video berikut ini. Oke, teman-teman, tadi sudah menyaksikan itu adalah gambaran sebuah broker di Indonesia lebih dari 22 tahun yang terbesar ya. Yang memiliki nasabah yang perputarannya yang cukup besar di Indonesia dan mendapatkan izin dari pemerintah, terutama di bawah Departemen Keuangan Bapeti, yaitu boleh membuka akun microlot pertama di Indonesia. Oleh sebab itu teman-teman, jangan ketinggalan, silakan daftarkan diri Anda di link deskripsi di bawah ini. Nah, akun microlot ini hanya bisa dibuka cukup dengan uang Rp500.000 saja. Oke, jadi teman-teman bisa membuka akun di sini, bisa mempraktekkan skill Anda. Nah, kabar baiknya adalah melalui broker ini pada tanggal 29 Oktober hari Sabtu, mulai dari jam 10 sampai jam 3 sore, bekerja sama dengan saya melakukan workshop atau kelas forex khusus membahas cara menggambar trend line secara profesional untuk menghasilkan profit maksimum. Nah, teman-teman, menariknya adalah karena kelas ini disponsori oleh broker ini. Ini brosurnya saya tampilin. Jadi ini sebenarnya free biaya ya. Kalau kelas saya sendiri itu sehari biasanya minimal itu dari 7,5 juta sampai 10-an juta. Tetapi karena ini disponsori, jadi Anda syaratnya hanya pertama Anda membuka akun di link yang saya kasihkan ini dengan mendepositokan $200. Nah, $200 itu berapa rupiahnya? $200 itu kita pakai fix rate, jadi per dolarnya itu adalah 14.000, jadi $200 hanya 2,4 juta. Itu Anda yang membuka akun untuk Anda trading sendiri. Itu syarat pertama. Kemudian syarat kedua, Anda hanya cukup memberi kontribusi komitmen fee 200.000 saja ya. Anda mendapatkan materi ya dalam sehari itu. Kemudian Anda tentu juga mendapatkan fasilitas makan siang dan cafe break. Oke, teman-teman, jadi kelas ini kita hanya membatasi sekitar 20-an orang ya, karena seatnya terbatas. Oleh sebab itu teman-teman segera daftarkan diri Anda
di link baik yang di brosur ini maupun di bawah deskripsi ini. Setelah itu teman-teman hubungi WhatsApp baik yang di brosur ini maupun yang juga link di bawah deskripsi video ini. Oke, teman-teman, itu kabar baiknya. Segera daftarkan diri Anda, jangan sampai ketinggalan. Oke, acara ini offline ya, di Gedung Sahid Sudirman Jakarta. Jadi di dalam kantor broker tersebut. Jadi teman-teman juga bisa menyaksikan kemunafikan dari kantor ini. Sanggup ndak, aman ndak ya teman-teman? Silakan daftarkan diri Anda segera. Baik, kita lanjutkan sekarang. Untuk goal. Kita menuju ke goal. Ya, biasanya itu kan berbanding terbalik secara umum. Maka kita lihat goal ya, ini terus turun ya kemarin ya. Turun yang sangat paling sampai kepada 1.650-an dolar per troy ounce. Oke. Kita akan melihat teman-teman, saya mulai sekarang saya akan melanjutkan teknik analisa saya. Sebelumnya itu saya akan mengembangkan lagi hanya pakai super resistant area saja. Kemudian kali ini saya akan menambahkan dengan metode antara support resistance, kita kombinasikan dengan supply demand atau SND ya. Jadi saya sering ditanya pakai metode apa? Ini metodenya ya. Jadi bagi teman-teman yang mau mengikuti kelas secara private saya untuk price action advance, yaitu tentang supply demand, teman-teman bisa hubungi WhatsApp saya di bawah deskripsi ini. Oke, kita lanjut ya. Kita akan melihat pergerakan daily range-nya dulu. Oke, kita lihat daily range-nya. Kemudian oke. Ya. Teman-teman, kita akan lihat bahwa di sini kita menemukan ada ya. Kita menemukan ada supply, kita akan memulai sell terlebih dahulu ya. Di sini kita menemukan ada drop base drop ya. Kita akan sell di 1684.094 ya.
Kemudian kita batasi risiko dengan stop loss tentunya. Kita pasang SL. Ya, di sini. Artinya untuk membatasi risiko jikalau harga tidak sesuai dengan kehendak kita. Karena kita nggak bisa kontrol market. Oke, kemudian kita buat TP1 di sini. Lalu kita buat TP2 di sini. Oke. Di TP1 1669.636, TP2-nya di 1659.560 atau 63 boleh ya, beda-beda tipis nggak apa-apa ujungnya. Kemudian jikalau misalnya ya, ini harga ternyata menembus kita punya stop loss sell-nya, maka kita akan sell, menanti sell di sini ya, berdekatan dengan support juga ada, resisten juga ada supply zone ya. Kita akan sell di sini di angka 17.21.545, kemudian kita sama batasin stop loss-nya ya. Di sini ada drop, best drop ya. Kita membatasin, sorry kok TP1 stop loss. Kemudian TP2. Di sell 1721.545, XL-nya di 1736.926, kemudian target pertama di 1706.165, kemudian TP2-nya di 1692.322. Oke. Sekarang kalau dia turun misalnya minggu besok, apakah kita menemukan ada demand zone di bawah sini kan? Kita akan melihat ya. Oke, kita bisa karena di sini ada rally base rally. Kita akan mengambil buy di sini. Ini sudah sangat murah. Oke, bahkan di sini juga ada demand zone. Kita mulai dari yang lebih ke sini saja ya.
Kita akan buy. Kalau buy saya kasih biru. Lalu kita akan membuat Excel risiko. Buy di 1660.494 atau 495 boleh. Kemudian SL-nya di 1653.1464540 juga nggak apa-apa ya. Kemudian kita buat TP. Target 1 di sini. 1669.138. Kita buat TP2. $1676.17. Oke. Sebaliknya teman-teman, kayak tadi kan kita ada sell, kalau dia tembus kita punya stop loss, ini kita ubah menjadi buy di wilayah sini ya. Kita akan mengubah buy di 1692.04440 juga nggak apa-apa. Sebaliknya ini kita jadikan stop loss. Di 1681.239 atau 40 boleh. Kemudian kita akan membuat TP1. Di 1702.417, kemudian kita membuat TP2. 1715.167. Oke. Kemudian sama, kalau dia menembus ini, kita punya tadi kan ada sell sini ya, dan ketemu stop loss, kita juga akan buy kembali. Di wilayah sini ya. Kita baca dan stop loss. Tekan buy di 1734.234. Kemudian kita batasin XL-nya di sini. $17.19.623. Kemudian kita akan membuat target pertama di 1753.4660, lalu TP2 1773.070. Jadi ini adalah rencana trading call untuk minggu depan. Teman-teman, setelah ini teman-teman bisa saksikan video saya yang ada berhubungan tools atau semi EA untuk membantu teman-teman membuat analisa tentang konsep supply demand dan cara menghitung money management dan juga mengatur risk reward dengan sangat tepat. Silakan saksikan video ini teman-teman.
Oke, salam sukses buat kita semua. Halo teman-teman, video ini saya mau tunjukin cara pemakaian tool personal assistant precision SND. Oke, dari awal ya secara mendetail sehingga teman-teman kalau lupa cara pakainya bisa lihat video ini. Oke, bagaimana? Pertama-tama misalnya kita ambil pair ini, lalu kita ambil ini ya, IE personal assistant PA-nya, ambil di daerah expert ya. Misalnya saya hidupin ini. Oke, dia ada di sini, ini ya. Personal assistant PA. Saya klik 2 kali. Nah, ya. Saya klik 2 kali lah. Nah, dia muncul di sini, kita tinggal okein. Nah, sudah muncul ya. Ini saya tutup supaya lebih lebar layarnya biar enak. Oke. Nah, teman-teman lihat ini. Oke, ada beberapa hal misalnya, oh bagaimana kalau ini terganggu misalnya dia kadang-kadang muncul di sini. Teman-teman bisa ubah ininya juga misalnya ya. Ini kan kalau saya di sini dia ini kan. Oke. Nah, bisa klik pertama ini misalnya oh masih di sini nggak mau. Ini bisa digeser teman-teman. Ini ya catnya kita geser ke sini langkah pertama. Nah, sehingga kita bisa melihat harganya di sini. Oke. Kedua, misalnya ini kalau di sini posisinya instan, teman-teman itu kalau geser dia nggak mau, dia akan balik ya. Misalnya ini saya tarik ke sini. Nah, dia nggak mau geser ininya. Oke, ini belum. Nah, ya. Tapi saya kalau mau geser ini saya harus pakai pending. Kalau klik pending kita bisa geser teman-teman. Oke, ini kita mau taruh di sini supaya nggak ganggu ya, atau kita taruh di bawah bisa. Kemudian bagaimana ini dan kemudian ini di sini teman-teman, kalau bisa masih keganggu mau naikin misalnya katakan ini pas nanti ketemu ada sini. Saya mau lihat ke bawah gimana. Teman-teman perhatikan. Teman-teman kalau geser ini ke atas kan nggak bisa. Teman geser di sini, taruh di harga paling kanan nih. Lalu di mouse-nya teman-teman klik telunjuk itu apa? Klik kiri ya, klik kiri. Nah, teman-teman tahan. Nah, ini bisa geser-geser begini. Oke. Nah, bisa katakan saya gini. Nah, teman-teman mau kembalikan gimana? Teman-teman taruh ke sini, klik sekali saja atau 2 kali. Oke ya, tetek gitu ya. Di telunjuknya mouse atau sebelah kirinya, dia akan balik ke sini. Kayak gini ini kan nggak kelihatan kan yang di bawah. Nah, pertama kita bisa karena posisi pending kita ini ya taruh mouse di tempat ini. Ketika taruh mouse tempat ini dia muncul titik putih nih. Teman-teman tinggal tekan di mouse-nya itu tekan telunjuk ya, berarti tekan kiri, tahan. Nah, bisa geser taruh di mana misalnya. Oke. Ini ya. Dan kedua, sekarang kita akan melihat cara menghidupin kalau bagi teman-teman yang trading SND misalnya supply demand, teman-teman nggak ngerti, teman-teman bisa minta dia ini langsung buat analisa SNI-nya. SND-nya maksud saya zona-zonanya. Klik zone misalnya ya, kita klik zona, itu muncul ya. Ini zona-zona yang teman-teman bisa buat pending order. Misalnya ini supply yang merah, ini merah-merah supply buat sell. Oke. Kemudian yang hijau ini kan membuat buy ya. Kemudian kita lihat misalnya ini saya tarik ke bawah. Kenapa ini ada hijau tua? Ini adalah zona yang sudah tidak fresh ke retest nih ya, sudah kesentuh, artinya kita sudah terlambat masuk ya, harusnya masuk sebelumnya. Ini sudah ini, berarti warna hijau yang sudah kesentuh ini kan dia ambil dari demandnya di sini nih ya, demand zone ya, ini udah kesentuh sekali ya, naiknya tinggi sekali ya. Kemudian ini kedua kali pun kesentuh, naik lagi ya. Nah ya teman-teman bisa lihat kayak gini, ini artinya fresh, tidak fresh, jadi kita jangan ambil zona ini lagi, ini sudah tidak valid. Kita ambil zona yang masih ini biru-biru, hijau sorry, ini hijau ya, atau merah. Nah kalau misalnya ada supply zone yang tidak fresh, biasanya dia muncul warnanya kuning, itu artinya sama dengan demand ya. Coba kita lihat ada nggak zona yang tidak fresh, kita coba ke H4. Ini yang tidak fresh. Iya, ini masih ini. Ini ya. Ini kuning berarti zona supply yang tidak fresh. Kita lihat di mana tidak fresh, di mana kesentuhnya. Kita lihat. Oh, dia kesentuh bisa dekat-dekat sini. Oke. Iya, ini sebenarnya masih fresh teman-teman. Dia kadang-kadang sangat sensitif ya.
Dia zona ini muncul kadang-kadang ada kesentuh sedikit dia sudah kuning ya. Tapi kalau kita kira secara ini masih mau trading itu yang sepanjang jalan kita tidak lihat ada sentuh masih oke ya. Dia terus sensitif kadang-kadang ya, tapi tidak apa-apa. Oke, kita lihat ada lagi nggak ya zona yang kuning yang kesentuh, saya mau tunjukin ya. Oke. Kita coba lihat ya. Ini time frame berapapun ya teman-teman ya, mau time frame H1. Oke, mau M15 ya, bebas zonanya. Teman-teman tinggal suruh dia ini zona, saya lihat ada nggak ya. Ini teman-teman bisa ini ya, mau sell di zona-zona ini. Oke, kebetulan coba daily. Ya, ini semua time frame bisa pakai, bahkan weekly misalnya. Ini kuning nih ya. Ini ketemu. Ini teman-teman, ini kan coba ya, ini supply kuning artinya sudah fresh tuh, sudah kesentuh, sudah turun tuh kan, dia telat masuk. Artinya kita jangan trading yang warna ini lagi. Oke ya. Sekarang kita akan masuk, kita kembali ke H1 misalnya. Oke. Nah, saya mau bicara cara entry-nya teman-teman. Oke, ini saya geser agak ke sini ya, biar biar kita bisa lihat contoh. Misalnya saat ini ada beberapa hal, misalnya pertama saya mau instant order. Ini artinya instant order. Teman-teman kalau lihat, oh ini saat ini saya mau sell misalnya. Oke, saya matiin zonanya supaya tidak ini. Oke, saya mau sell misalnya. Ini langsung instan ya. Nah, instan ini kita artinya ketika sell ini langsung sell market. Kemudian ini kita bisa atur money managementnya. Misalnya, ini kita bisa bentar ya. Nah, ini nih ya, kayak di bawah kan saya nggak kelihatan. Saya mau atur ini. Oke. Nah, ketika muncul ini ya, kita bisa pindahin. Nah, ini kalau sell kan stop lossnya di atas teman-teman. Oke. Nah, oke, misalnya saya coba ya, instant sell. Misalnya saya mau sell saat ini, tapi saya mau stop lossnya di mana misalnya. Oke, saya mau stop lossnya di atas yang saat ini. Ini saya gedein biar ini. Oke, nah ini kelihatan ya. Misalnya saya sell sekarang, saya mau stop lossnya di sini ya, teman-teman, di atas ini ya. Kalau dia lari posisi, ini ketika dia muncul titik ini, teman-teman tekan di mouse sebelah kiri telunjuk, ya. Saya mau stop lossnya di sini misalnya. Ya. Nah, saya mau sell sini, stop lossnya di sini. Sekarang saya coba sell. Nah, ini teman-teman bisa atur berdasarkan persen. Ini kan artinya kalau saya kena stop loss, saya loss 1%. Atau teman-teman bisa pakai angka. Misalnya ya, saya sementara pakai persen dulu. Persen dia akan ambil dari persen, hitung dari ini saya punya. Misalnya saya punya ini berapa ya? Saya punya ini, coba modal saya 3.000 ya, atau dia hitung dari ini ya, yang terakhir ini ya, 2.900 misalnya ya. Oke. Ini adalah real ya teman-teman ya. Ini saya contohin pakai real. Oke, saya langsung mau loss kalau dia di sini 1%. Kita lihat dia masuk, dia otomatis 1%. Kemudian rewardnya, kalau targetnya saya itu targetnya 1/3 misalnya. Berarti dia 1, kalau saya lossnya loss 1% sampai di sini sudah dibatasin. Kemudian kalau saya sampai TP 3%. Contoh, saya langsung instan ya. Ini saya klik place order ya, klik place order. Kita lihat. Nah, sudah masuk tuh teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah masuk, kita coba lihat, benar nggak kita ini ya, kita lihat cara dia hitung ya. Kita lihat ya, kita taruh di sini stop lossnya. Tuh, muncul $30. Stop loss kan? 1% dari 3.000 kan $30 kan? Oke. Kalau saya benar, maka $150 ini 5 kalinya. Di sini coba kita lihat. 3 kali. Oh ya, 3 kali benar, $30 kan, benar ya teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat ini sudah masuk nggak? Ya. Kita lihat ini. Ini ya. Teman saya sell ini, saya udah kena posisi loss $7 nih. Ya kan? Oke. Jadi ini real ya. Saya tutup ya supaya loss nggak terbanyak. Ini buat contoh ya. Ini contoh sudah kali 15.000 udah $100 nih buat contoh nih ya. Oke. Ini adalah instant order teman-teman. Nah, ini saya tutup ya, saya korbanin ini ya. Hampir 100.000 ini ya.
Oke, atau saya biarin aja ya. Oke, nah ini adalah dia kalau kena stop loss saya maksimum 1% ya, $30 ya. Oke. Sekarang misalnya saya mau kasih contoh lagi yang pending order ya, teman-teman ya. Pending order mulai dia turun jadi saya nggak rugi banyak. Oke. Misal kita cari sekarang kita mau cari zona ya, itu instan. Jadi sekarang saya ubah pending order tentunya. Oke, saya keluarin zona. Oke, sekarang kita lihat ya, ini zona-zona. Ini misalnya saya pending order, saya mau buy di zona mana? Misalnya saya mau buy di ini, demand zone di sini ya, yang kotak ini. Berarti saya tinggal meskipun ini ada di sini misalnya ya. Saya mau buy di sini, kalau saya klik teman-teman misalnya ya. Saya klik misalnya, saya klik dia otomatis ke sini. Tuh. Dan dia sudah pasang stop loss sekalian ya di bawah sini. Oke, saya sekarang saya mau kasih contoh, saya nggak mau pakai persen. Saya mau pakai dolar. Kita ubah persen ini, kita ubah dolar nih, dolar. Saya maunya kalau loss berapa dolar? Ya, $10 misalnya. Oke, kita pending order ya, $10. Nah, yang tadi ya $10. Kemudian di atas ini ya, ini sudah kalau saya lolos $10. Oke, ini saya mau kalau ini 1:2 misalnya, saya tinggal ubah 2 aja teman-teman. Nah, ubah saya klik sama tempat dia akan lari sini. Berarti kalau saya loss $10, kalau profit $20, 1:2 ya. Nah, saya tinggal kalau sudah saya tinggal place order teman-teman. Oke, sudah ya. Nah, teman-teman kita lihat ya. Nah, jangan bingung ya, yang tadi di sini kita lihat saya loss $10. Kita lihat yang di sini. Tuh ya, 11. Jadi dia nggak mungkin persis sama karena pairnya itu tapi kurang lebih nggak jauh ya. Pair kan perbandingnya kan bisa kurang lebih ya. Oke. Nah, kurang lebih. Oke, kemudian kita lihat 3 kalinya nggak kalau TP. TP-nya tadi di mana ini ya, kalau nggak salah ya, kita lihat. Oh, bukan ini ya. Oke, ini sorry, tadi kan 1:2 ya. Tuh, 22 kan ya. 11 kali 2 22. Oke. Benar ya? Berarti hitungannya persis teman-teman. Jadi tidak perlu teman-teman hitung secara manual yang banyak orang masih bingung cara hitung money management seperti ini dan risk rewardnya. Teman-teman mau ini bebas mau ubah ke 5 juga bisa gitu ya. Ada 1:5 atau 1:1 misalnya boleh kalau teman-teman. 1:1 artinya kalau teman-teman loss 1 ya berarti TP-nya 1 ya, 1:1. Kalau $10 ya dapat profitnya $10. Nah, ini dia deketin gitu. Oke. Nah, ini adalah salah satu cara pemakaiannya ya, teman-teman untuk ini. Oke, semoga ini bisa membantu terutama teman-teman yang sudah memiliki IE saya ini ya. Sehingga kalau lupa bisa nonton kembali. Bagi yang baru yang kepingin miliki bisa hubungi WhatsApp di dalam atau di bawah deskripsi ini dan teman-teman tinggal mengganti biaya program saja akan kita buatin ya untuk membantu teman-teman. Kalau teman-teman tidak mau tidak mau trading pakai zona ini, nah, nggak apa-apa teman-teman misalnya punya support resistance ini hanya pakai toolsnya buat stop loss, buat hitung management. Ini juga jauh lebih membantu teman-teman daripada hitung manual yang teman-teman pertama nggak tahu caranya, kedua kalau tahu caranya pun agak repot ya. Nah, saya sendiri pakai ini biar cepat itu realisasi di dalam melakukan rencana trading. Oke teman-teman, salam profit, salam sukses buat kita.